dukung dan mungkin jadi di kegiatan ini nanti insya Allah beliau nanti juga kontrol kegiatan teman-teman PGRI yang saya hormati Kepala Dinas aku Assof dan mungkin ada juga ini dan terkhusus Bapak Terus Amami MPT laku PGRI Kabupaten Negara. Hidup guru. Hidup. Hidup PGRI. Hidup. Universitas. Mayoritas yang hadir adalah ibu-ibu, mak-mak. Kalau saya mengatakan Wish. Karena apa? Kita terpilih itu adalah teman-teman itu bahwa secara garansi ya Pak bahwa ketika nanti sudah dialamkan tidak satu-satu dan kalau potensi yang ada perkenalkan saya panggilannya sama Patri saya juga ada ya belakangnya sama dengan Bapak Kepala Dinas di mana Andoko saya tidak ada jadi nampaknya ada yang kontak internet 2019 berganti baju ya Bapak yaitu menjadi universitas kita gabungan dari dua swasta yang ada di Semarang dan satu adalah wujud dari Semarang dan yang satu adalah angkat besi perkapalan. Maka menyebut universitas kami punya fakultas yang berubah. Salah satunya adalah fakultas FIP. Di dalamnya ada PAUD, ada PKN atau PK, ada ekonomi, ada Indri, ada sejarah. Kita punya FAI, Fakultas Agama Islam. Kita punya pendidikan agama Islam, kita punya pendidikan madrasah atau MTU. Kita punya fakultas kesehatan, ada administrasi, ada isi. Kita punya fakultas maritim, ada teknik bangunan, ada teknik pemesinan kapal, kelistrikan, dan sebagainya. Kami berada di Semarang di Jakarta dan programnya adalah menindaklanjuti instruksi dari GTK menuju Ristek membagi teman-teman untuk mempercepat mencapai kata satu dengan program RPM. Dengan program RPM. Jadi teman-teman yang sudah mengikuti diklat jasa guru dan matir, maka kuliahnya lama-lama. Karena ini yang diberikan oleh pemerintah. Karena beliau yang ada di lapangan dan punya kompetensi yang ada, tapi secara digital maka kita bisa bantu ya untuk mencapai standar minimal kualifikasi yaitu S1 pendidikan PAUD. Ya, kami saya yakin yang ada di sini mayoritas pendidikan anak usia 3 tahun ya dan sebagainya. Yang berikutnya yang Bapak tema yang akan dibawakan teman-teman ya dari kemudian
ya mungkin kita terkait dengan dosa pendidikan. Ketika dosa pendidikan ini yang harus kita selesaikan secepatnya. Karena kok yang dosa dan pendidikan dan pendidikan satu dosa. Maka dia nggak apa-apa itu istilah pemerintah bahwa pengen keharusan pendidikan salah satunya yang nampak yang sudah menutup di pendidikan anak usia dini. Bahkan anak-anak SD di dasar sudah mengenal bakat itu memberikan tanda sebagai pengakuan daripada komunitas anak-anak ini. Makanya tantangan tidak tepat. Saya kira itu sebenarnya Bapak saya yang menyambut manajemen dengan baik, aku ketua PGRI Badan Negara, Pak Agus, Pak Pengadilan, dan salam hormat untuk Pak Tri, Pak Bupati, Divisi Bupati Badan Negara dan yang mana saya juga kenal dengan beliau, yang masih sekolah salah, dan harus digantikan oleh Pak Tarso. Saya yakin, saya mengenal betul Badan Negara yang tidak disitu, ada konsol itu, konsol Badan Negara, dan saya mengenal Bapak Ilmu Subhasa pasca unsur lewat konflik dan sebagainya, dan kita dengan hal saya kira yang pertama dulu dua panitia dan kesempatan kita untuk berhidup terkait dengan salam dan semangat kesehatan pendidikan dan sukses dunia akhirat. Bapak kami berikan dia acara selanjutnya yaitu penandatanganan MOU antara PGRI Kabupaten Banjarnegara dengan Universitas UPN. Kepada Bapak Sekretaris Utama IPB dan Ibu Dia Kusdiantari dipersilakan. Maaf, dari pihak Universitas UPN Dr. Maria Denopoti Agustin MPD. Dipersilakan.
Tinggal ya, masih ada acara yang lain. Ya, saya jamin. Oke. Acara pembukaan seminar antisipasi kekerasan pada anak dan perempuan dalam kajian psikologis dan pendidikan anak usia dini sudah berlangsung tiada halangan apapun. Mari kita tutup acara pembukaan seminar hari ini dengan bacaan hamdalah sekali saya iringi. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya acara inti seminar kami serahkan sepenuhnya kepada tim dari Universitas IFET Semarang. Mesin motor. Apakah kemudian saat seharusnya dia di sekolahan praktek mesin motor, boleh nggak kira-kira kalau terus tugasnya merotoli bahasa Indonesianya apa sih? Mereteli. Merotoli itu sampai kecil-kecil itu dilepas gitu ya. Nah, tapi benar ya, Jawanya beda negara dengan Jawanya sama merotoli. Jadi melepas satu demi satu bagiannya, apakah diperbolehkan kira-kira jadinya punya anak itu boleh nggak? Yakin tapi bisa bongkar lagi semua balikin, tapi nggak boleh gitu ya. Pasti kalau fotonya foto baru kemudian praktek anak dibongkar gitu, nggak mau secara logika pasti tidak boleh. Iya bisa bongkar, bisa nggak bisa pasang. Begitu dibawa ke pedal dunia lebih gede. Ya, jadi bisa membayangkan betul kalau panjenengan guru praktek saat COVID gitu ya, dan membuat itu harus dipraktekkan anak-anak di rumah. Nggak bisa. Makanya sekarang pentingnya teknologi gitu ya, untuk kita lakukan. Guru-guru juga bisa teknologi, tetapi dampaknya kita balik lagi. Saat orang dewasa sibuk, anak-anak juga korban. Next, boleh. Nah, sebelumnya, ya. Jadi kalau di sini anak usia 0 sampai 6 tahun itu kalau di Indonesia itu 10,9%, 91% dari total penduduk di Indonesia. Siapa yang tahu jumlah penduduk di Indonesia boleh terus nanti dapat itu? Apa aja? Betul, tepuk tangan. Boleh dialihkan sama seperti tadi sudah dapat kalender dan sama-sama baik. Jadi kita bisa membayangkan tambah ada P3K, tambah ada Praja, dulu cuma Baja. Apakah kebutuhan layanan terhadap anak-anak kita bisa dilayani? Ini baru bicara pendidikan. Kita belum bicara keamanan dan kenyamanan mereka dalam tumbuh kembangnya. Next, boleh. Ini tadi sudah saya jelaskan, ini juga sudah jelaskan. Next, boleh. Nah, dari data Komnas Perlindungan Anak. Oke, sebelum saya sampai dari data ini, adakah yang tahu pengertian dari anak-anak adalah? Kalau ada
itu kalender setahun sama kipas menunggu. Ayo, yang dimaksud dengan anak menurut perundang-undangan. Oh, berarti nggak ada yang dapat ini nih, nggak ada yang dapat kalender sama pisang, sama kipas kok pisang. Saya lihat dia karena beliau suka pisang, saya tiba-tiba bilang pisang. Ya, jadi usia anak di Indonesia itu usia maksimalnya berapa? 0 sampai 18 tahun. Itu undang-undang. Sehingga perkawinannya kan begitu. Kalau kurang 18 tahun dia butuh perkawinan, dia kan surat dari pengadilan agama. Ya, ternyata bahwa kasusnya itu naik dari 2022 ke 2023 30%. Penyebabnya apa saja? Silakan nanti baca searching banyak artikel ya, macam-macam ya. Nah, kita akan tahu macam-macamnya itu apa. Next, Dewi, kita cepat aja yuk. Silakan di sini ada undang-undang, kita akan lihat. Monggo. Namaku Dina, umurku 12 tahun. Jika besar nanti, aku ingin menjadi dokter. Karena aku ingin membantu menyembuhkan orang sakit. Saat ini, aku kelas 6 SD. Aku selalu mendapat juara 1 di kelas itu. Ibu dan ayahku sangat bangga padaku. Mereka sangat menyayangiku. Aku senang sekali belajar. Tetapi mimpi itu semuanya musnah karena mati aja, jangan bilang mama ya. Dina, tidur sudah malam. Apa yang harus aku lakukan? Mengapa ya kan aku yang ini padaku? Aku takut sekali. Aku sudah terima hari. Anak adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa yang harus dijaga, dididik, dirawat, dan juga dikasihi. Anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Tetapi saat ini banyak sekali anak-anak yang menerima kekerasan. Berbagai jenis kekerasan yang diterima oleh anak, yaitu mulai dari kekerasan fisik, kekerasan verbal atau emosional, kekerasan seksual, serta pemanfaatan anak. Sebagian besar kekerasan terhadap anak terjadi di rumah itu sendiri. Selain itu, juga terjadi di sekolah dan di lingkungan anak itu berinteraksi. Tanpa disadari, kekerasan terhadap anak dilakukan oleh orang tua kandung, orang tua tiri, keluarga terdekat, tetangga, guru, dan orang dewasa lainnya. Kekerasan terhadap anak berdampak buruk bagi anak tersebut.
contohnya seperti trauma, depresi, luka atau cedera, kurang memiliki kepercayaan, memiliki perasaan tidak berharga, sulit mengatur emosi, melakukan tindakan negatif, bahkan kematian. Ini harus berubah. Semua anak berhak mendapatkan kasih sayang dan rasa aman dimanapun mereka berada. Caranya dengan memberikan pengertian kepada anak tentang bagaimana melindungi dirinya dan juga melaporkan kepada dinas pemberdayaan perempuan yang paling dimanapun jika terjadi suatu kekerasan. Dan itu satgas-satgas ya, ini juga undang-undang yang kita tahu yang terbaru itu pasal 30 2014 undang-undangnya undang 35. Jadi yang belakang di komisi pelaku oke. Baik, terima kasih. Baik, yang di situ bahkan disebutkan bahwa pelaku itu ya. Oke, terima kasih Bu. Jadi yang menjadi pelaku jika menimbulkan kematian, dia akan dihukum penjara seumur hidup atau bahkan denda kurang lebih 100 juta. Sedikit pun ngetul balong dua saja tidak bisa gitu ya. Tapi bukan itu intinya. Intinya bahwa siapapun pelakunya gitu ya, siapapun pelakunya dia juga punya tidak mendapat diskriminasi di bidang hukum. Walaupun itu orang tua kandungnya atau saudara kandungnya. Next Bu mungkin ya, kenapa biasanya anak yang menjadi korban? Karena biasanya anak itu seperti saya sampaikan tadi, dia terabaikan. Kita kan seperti gampangannya kayak kemarin ini kan semua orang tua yang di blow up COVID itu kan hanya bicara bagaimana gurunya, apakah pernah kemudian ada yang menceritakan bahwa anak-anak itu kesulitan belajar di sekolah, di rumah, yang kemudian muncul dalam memes di Instagram bahkan TikTok bahwa ternyata ibunya lebih kejam daripada gurunya kalau ngajar. Padahal guru itu ibunya, tapi kalau ngajar anaknya sendiri kok jadi beda. Nah, itu bisa terjadi dulu, ya. Dan tidak pernah ada, gitu ya, suara-suara yang mendengarkan bahwa anak-anak itu tidak nyaman dengan kondisi kemarin. Perubahan ini pun saat ini anak-anak juga merasa dirugikan, ya. Kemudian dengan kondisi fisik anak yang lemah. Kenapa anak lemah? Karena dalam masa pertumbuhan. Jadi nanti mungkin akan diceritakan oleh Bu Dia faktor psikologisnya ya sedikit ya tentang bagaimana usia-usia tertentu begitu tuh perkembangan apa yang kemudian muncul di anak. Nah, itu menjadi latar belakang. Jadi justru anak itu menjadi korban dari emosinya orang tua di kantor, ada suaminya, ada pasangan.